Jadi duda dan tinggal sendirian membuat dirinya kesepian. Otak jahat bergerak, dirinya dendam kepada salah satu tetangga, anaknya jadi korban. Hingga akhirnya perkosa anak tetangga dan menghabisinya. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Seorang remaja bernama Nurul Kamalia berusia 14 tahun tinggal bersama orang tuanya. Dirinya pun tinggal di Kecamatan Sambila, Kutai Kalimantan Timur. Dikenal sebagai gadis yang pintar, dekat dengan agama, baik dan ramah. Juga teman-teman pun menyebutkan kalau Nurul memang tak pernah bermasalah dengan siapapun, apalagi punya musuh. Karena kepintaran mengajinya membuat Nurul, yang memang sebagai remaja yang aktif, dirinya pun menjadi guru agama di lingkungannya. Bahkan orang tua tetangga di sana pun menitipkan anak-anaknya kepada Nurul di musola. Menurut sang ibu, kebaikan Nurul tak terhitung lagi. Meskipun dirinya mendapatkan gaji yang tak besar saat menjadi guru agama, namun nampak uang tersebut pun selalu diberikan kepada ibunda Nurul. Dekat dengan sang mama, Nurul pun selalu menceritakan apapun yang terjadi baik di sekolah maupun di lingkungan kepada sang mama. Orang tua Nurul di lingkungan tersebut pun nampak disebutkan orang tua yang aktif, rajin ibadah, keluarga baik-baik, dan bahkan disegani di lingkungannya. Di lingkungan tersebut pun tinggal seorang laki-laki bernama Syarif Ahmad, duda anak satu yang tinggal sendirian. Bahkan Syarif sendiri pun nampak selalu dibantu keluarga Nurul karena ternyata rumah mereka berdekatan. Syarif sendiri bekerja semrawutan, tak pernah punya uang dan selalu kesusahan masalah makanan. Bahkan kerap diberikan makanan oleh keluarga Nurul, Nurul yang mengantarkannya. Meskipun keluarga Nurul bukanlah keluarga berkecukupan lebih, namun disebutkan sering membantu, bahkan salah satunya Syarif tetangganya yang kekurangan. Suatu hari Syarif tak punya uang, dirinya hanya punya burung dan ingin meminjam uang kepada ayah daripada Nurul, meminjam uang 120 dengan memberikan jaminan burung kesayangannya. Saat itu ayah dari Nurul pun membantu. Dengan catatan memang sesuai perjanjian, Syarif akan membayar 2 minggu kemudian. Dikarenakan ayah dari Nurul pun membutuhkan uang tersebut, namun ingin membantu Syarif, ayah Nurul pun memberikan duluan kepada Syarif. Di awal semua baik-baik saja, orang tua dari Nurul pun berharap Syarif membayar tepat waktu, namun ternyata 2 bulan Syarif tak membayar hutang tersebut. Sempat ditagih oleh ayah dari Nurul, namun jawabannya memang tak ada uang. Hingga akhirnya suatu hari ayah dari Nurul pun menjual burung kesayangan daripada Syarif dengan alasan dirinya pun butuh uang tersebut. Mendengar kabar burungnya dijual, Syarif pun kesal dan memiliki dendam, ingin memberikan pelajaran kepada keluarga Nurul. Hingga akhirnya Syarif pun suatu hari mempunyai ide ingin menghabisi Nurul untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Nurul. Kronologi kejadian terjadi di tanggal 20 Februari 2022. Saat itu di pagi hari, Nurul pun yang libur sekolah, sang ibu meminta bantuan kepada Nurul untuk memberikan telur di warung dekat rumahnya. Tanpa menolak, Nurul pun menuruti keinginan sang ibu, membawa uang dari sang ibu senilai 50.000 dan tak lama Nurul pun pergi ke warung. Di perjalanan ke warung, Nurul pun bertemu Syarif. Disinilah Syarif merasa waktu yang pas untuk melakukan balas dendam kepada keluarga Nurul. Membawa senjata benda tumpul, berjalan mengikuti Nurul dari belakang dan tak lama, karena kondisi masih sepi, langsung membekap Nurul hingga akhirnya Nurul pun pingsan. Karena saat itu masih pagi, tak ada orang melintas di kawasan tersebut. Saat Nurul pingsan, Syarif pun menyeret Nurul ke semak-semak saat itu. Nurul yang sedang terluka akhirnya diperkaos oleh Syarif dan langsung dihabusi dengan keji, memukulnya dengan benda tumpul hingga akhirnya Nurul pun tak bernyawa. Usai melakukan aksi kejinya, Syarif pun langsung meninggalkan Nurul begitu saja dan membawa uang Nurul. Syarif nampak seakan tak peduli dan bahkan berpura-pura tak terjadi apa-apa. Sementara ibu Nurul di luar, nampak lama menunggu Nurul disuruh membeli telur namun tak kembali. Hingga akhirnya ibu Nurul pun menyusul ke warung. Namun nampak kaget, ibu warung tersebut mengungkapkan tak ada Nurul datang dan belum ada pembeli. Ibunda Nurul pun langsung mencari keberadaan Nurul dan melaporkan kepada sang suami, ayah dari Nurul. Sontak saja mencari Nurul kemana-mana karena tak seperti biasanya dan merasa ada yang aneh. Hingga sore hari Nurul pun tak ditemukan, pihak keluarga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Anehnya saat keluarga dan para warga mencari, Syarif sebagai tetangga di sana pun ikut mencari pura-pura tak tahu apa-apa. Pihak kepolisian pun mendengar laporan ini akhirnya melakukan pencarian dan bahkan saat itu interogasi keluarga korban dan tetangga korban. Hingga keesokan harinya nampak ada seorang tetangga yang menemukan jasad Nurul di semak-semak. Penuh dengan kaget dan histeris langsung lapor kepada orang tua Nurul.
Tak lama penemuan Nurul ini pun dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian makin serius menyelidiki kasus ini setelah mendapatkan interogasi dari para keluarga dan tetangga. Ternyata orang tua Nurul sendiri pernah bermasalah dengan seorang lelaki duda anak satu bernama Sarip. Hasil otopsi juga mengungkapkan kalau Nurul mendapatkan perkosaan dan juga penganiayaan sebelum berpulang. Hasil DNA pelaku tentu saja dimiliki pihak yang berwajib. Merasa ada kecurigaan kepada Sarip, interogasi Sarip dan melakukan tes DNA hingga akhirnya cocok. Tak bisa mengelak lagi, Sarip pun akhirnya mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Dengan motif dirinya ingin balas dendam kepada keluarga Nurul karena kesal burung kesayangannya dijual saat dirinya tak bisa membayar hutang. Jasad dari Nurul sendiri dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Keluarga dari Nurul dan para tetangga tak menyangka kalau pelakunya adalah Sarip, tetangganya sendiri. Mengingat Nurul adalah remaja yang baik, kesayangan para tetangga dan juga keluarganya, tak ada yang menyangka Nurul berpulang dengan cara yang tragis. Sarip diamankan oleh pihak yang berwajib, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya divonis hukuman seumur hidup. Ternyata memang Sarip sendiri bermasalah di keluarganya hingga akhirnya diasingkan oleh sang istri, bahkan diceraikan. Begitu juga anak Sarip yang tak mau lagi berurusan dengan Sarip. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.